Ali Husin bin Ali. Masya Allah, beliau ini ustaz saya, senior saya, guru saya. Guru beneran, bukan lucuan ya. Guru beneran. Jadi waktu di Bali saya belajar beliau dari Ali Husin bin Ali. Dan juga termasuk si keluarga ya. Iya, biasa. Sama si keluarga. Iya, keluarga. Jadi ini ada pempek di masjid. Alhamdulillah, jadi kita bakal lebar. Saya dari Bali, termasuk angkatan pertama dari masjid saya diterima alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebenarnya cukup yang memberikan tausiah Al-Habib Ahmad Yunus karena sahibul majlis ini ahad, lebih berhak. Makanya indah hadara sahibul majlis batalah tausiah itu. Batal sudah tausiah. Tak wakilkan angkaan. Tak wakilkan ke antum. Belum terima tausiah. Zawaj suka di majlis. Mobil Tuhan. Alhamdulillah, syukurillah ala hadhihi ni'mah yang telah mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita dalam satu majlis. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjalin mahabbah dan kasih sayang antara kita untuk supaya kita tetap saling istiqamah memperhatikan satu dengan yang lain, menggandeng satu dengan yang lain, berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di majlis ini semuanya terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah ini pentingnya daripada suatu adab zahir wa batin yang mana baru saja kita mendapatkan pelajaran dari Habib Ahmad Yunus. Sebenarnya beliau yang berhak, tapi karena beliau ya mewakilkan, apalagi pakai betul-betul nikah. Nah, ini yang repot ini masalahnya. Ya, belum siap kalau untuk menikah lagi belum siap. Cukup satu aja nanti. Alaihan nafya walehan hamud walehan. Nah, insya Allah semuanya ada kebaikan di balik itu semuanya. Insya Allah kita juga mendapatkan faedah kalau ketika kita keluar dari majlis ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, "Ma khalaqtu khalqan yunazi'uni fi mulki mithla anfas." Wa man arada ridai fa'alihi bimukhalafatiha. Aku tidak menciptakan makhluk apapun sebagaimana aku menciptakan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menentang daripada kerajaanku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan keridhaanku, katanya Allah, hendaklah dia melawan, bertentangan dengan hawa nafsu. Hal ini sudah jelas sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hawa nafsu ini yang selalu menggerogoti manusia untuk manusia selalu menjadi durhaka kepada Allah. Kedurhakaan itu akan menjerumuskan kepada kehinaan, dan kehinaan bukan hanya di dunia, tapi kehinaan akan terus menyambung sampai akhirat. Maka untuk itu datangnya seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah yuzakkihim, untuk memberikan tazkiyah, membersihkan jiwa mereka, mengarahkan kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk keangkuhan, dari segala bentuk kebodohan yang selalu dipelihara dan merasa dirinya adalah orang-orang yang selalu tinggi di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah SAW sebagai muallimul akbar, yaitu guru yang paling besar bagi umat ini, disitulah Rasulullah menjadi figur dan suri tauladan bagi umat. Melihatnya aja akan memberikan petunjuk kepada Allah, membukakan jalan selebar-lebarnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah memiliki silsilah yang terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hal itu tidak akan kita dapatkan kecuali melalui seorang syekh yang memiliki sanad yang yatalaqqa, yang mengambil dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau salat melihat aku. Kita tidak akan bisa melihat Rasulullah SAW secara langsung, karena kita bukan seorang wali min awliyaillah sampai yaqadatan. Ya, kita bagaimana bisa melihat solatnya Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah, muamalahnya Rasulullah, bagaimana kehidupan sehariannya Rasulullah SAW, kalau tanpa melalui perantara para aulia, para ulama wasalihin, kita tidak akan mengetahui. Maka untuk itulah di sini tugas itu terus diturunkan kepada para sahabat kepada tabi'in, dan terus mengalir. Mereka ini memiliki tugas untuk mentazkiyah, yaitu membersihkan jiwa seseorang. Karena kalau tidak ditazkiyatun nufus, maka di situ akan hilang dan hancur semua. Seandainya kita punya ilmu pun, seandainya kita punya ilmu yang tinggi luar biasa, dia mengerti daripada tafsir, mengerti daripada fikih, mengerti dari segala sesuatunya ilmu yang dia pelajari, tapi kalau masih ada hawa nafsu, hancur lebur ilmunya, tidak akan membawa manfaat. Maka dikatakan oleh seorang arifin billah, butrah, satu tetes aja, kalau masuk di dalam lautan ilmu, afsadaha, akan merusak daripada semua ilmu. Maka di situ tidak akan bisa seseorang itu ketika dia belajar ilmu, tapi di dalam dirinya masih ada hal-hal yang dia mengganjal, masih ada hal-hal yang merasa saya ini sudah pernah mempelajari, saya pernah mendengar, saya pernah ini, tidak akan mendapatkan manfaat. Sampai seorang syekh mengatakan, kalau engkau ingin belajar kepada aku, tanggalkan semua, ini Syekh Abdul Qadir Jailani, tanggalkan semua apa yang kamu miliki, kamu datang kepada aku dalam keadaan kosong. Ibaratnya seperti itu. Meskipun engkau memiliki semuanya ilmu, maka dengan begitu engkau akan mendapatkan manfaat. Kalau selama engkau datang dalam keadaan merasa bahwasanya dirimu sudah memiliki ilmu, maka akan tidak akan membawa manfaat pada seseorang. Karena itu berat. Nafsu ini harus benar-benar ditundukkan. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau syaitan itu mudah, inna kaidah syaitan dhaif. Tipu muslihat syaitan itu lemah, gampang bisa dibaca. Meskipun syaitan lebih pintar dari manusia, tapi Allah mengatakan inna kaidah syaitan dhaif wa inna kaidakunna hadin. Tipu muslihatnya wanita, hati-hati. Ini laki-laki yang paling pintar pun bisa jadi bodoh, ya, bisa menjadi tolol, goblok, meskipun dia ahli ilmu. Kalau sudah dibentak sama istrinya, hilang ilmunya semuanya. Kalau tidak percaya, tanya aja sama ustaz-ustaz. Ya, jadi seperti itu, dan memang ini kenyataan. Katanya Imam Nawawi, faqad dubihal ilm baina fakhidai nisa. Ilmu itu telah disembelih antara pahanya wanita, antara pahanya wanita. Itu ilmu bisa menjadi sembelih, sudah nggak tahu dalil, nggak tahu apa hadis ayat, jadi orang bodoh. Kalau sudah istri yang berbicara, wanita, jadi wanita itu ibaratnya wanita terkuat, apa, makhluk terkuat di dunia ini ya. Nah, itu memang kenyataannya. Ya, makanya orang laki-laki itu seringkali tunduk nuruti apa yang diinginkan wanita. Ini salah besar, sehingga menjadikan orang itu nanti
akan dimasukkan di dalam neraka karena dia menuruti semua permintaan seorang wanita. Ya kalau itu baik, itu kalau mengarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya itu sesuatu yang menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, dalam kemurkaan Allah, durhaka kepada Allah, jelas itu akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu bagaimana ya, kita mendengar daripada kisah-kisah terdahulu ya, mulai daripada anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, memperebutkan apa itu? Wanita. Ya. Wanita satu diperebutkan dua. Ya. Tapi Habil itu adalah orang yang tidak rakus dan tidak tamak, tapi dia mengutamakan bagaimana dia mempersembahkan sebaik-baiknya ketika diberikan pilihan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan. Dia korbankan yang terbaik untuk Allah. Wanita bukan tujuannya. Tapi Qabil bagaimana? Ini akan menghalangi aku, ini yang akan menjadi musuh aku. Kalau aku tidak lenyapkan dia, maka aku tidak akan mendapatkan adikku ini. Akhirnya dibunuh gara-gara wanita. Fitnahnya Bani Israel gara-gara wanita. Bahkan Sayyidina Hasan bin Ali ya, yang membunuh siapa? Istrinya, wanita jahat itu. Itu Sayyidina Hasan bin Ali diracun. Ya, kebetulan kita di bulan Asyura menceritakan tentang cucunya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak menjadi sesuatu yang salah atau tidak tidak dikatakan itu menyalahi aturan yang diajarkan oleh salaf. Ya, memang salaf itu paling gak suka kalau menceritakan sesuatu kesedihan akan mengotori hati. Ya, bagaimana ceritanya tentang Karbala, ceritanya tentang pembunuhan Sayyidina Husain dan yang lainnya, itu akan mengotori hati karena salaf ini paling menjaga hati, jangan sampai ada perasaan dendam, iri, dengki dan yang lainnya. Enggak, hati itu tetap dijaga luar biasa. Tapi mulai di akhir-akhir begitu banyak orang yang mempelintir dan mensalahgunakan, ataupun dia ya, mulai dia menjauhkan dari sirah yang benar, sejarah yang benar, kemudian ditambah-tambah atau dikurangi, akhirnya harus berbicara. Kalau tidak berbicara, maka mereka itu dengan leluasa menganggap kita adalah orang yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Kita ini adalah orang yang jauh dari Ahlul Bait, padahal kita sejalan. Ya, thariqah kita, pengambilan kita semuanya dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW. Mana yang tidak sejalan dengan Ahlul Bait? Tidak ada itu semuanya. Ya, karena memang di sini dimanfaatkan, bahkan juga di situ mencederai Ahlul Bait, karena menisbatkan apa yang diajarkan itu semuanya kepada Ahlul Bait Nabi, padahal Ahlul Bait Nabi tidak melakukan itu semuanya. Kita cinta kepada semuanya Ahlul Bait, kita cinta kepada para sahabat Nabi. Ya, kecintaan itu pada porsinya, tidak melebihi kemudian melanggar aturan-aturan syariat. Kalau sudah melanggar aturan-aturan syariat, ini salah bersalah. Ya, ada orang cinta buta. Ketika disuruh oleh wanita bunuh orang itu, apa kita mau membunuhnya? Bodoh kalau kita. Orang itu tidak bersalah, kita bukan dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya. Kalau kita membunuhnya berarti kita menceburkan diri kita dalam neraka. Ya. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini salah besar. Harus berpikir orang itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan akal ini sebagai acuan, filter, jangan sampai masuk ke hati tanpa difilter terlebih dahulu. Ini benar apa enggak? Apa yang disuruh, apa yang diajarkan? Kalau enggak benar tinggalkan. Buat apa itu semuanya? Enggak manfaat, bahkan justru kita akan menyesal nantinya. Maka karena itu kita menceritakan cerita ini adalah jundullah batin arsallahu ila qulubil ibadi, tentara Allah batin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, masuk di dalam hati. Senang orang itu diceritain. Ya.
cerita itu senang. Ya, anak kecil kalau sudah diceritai, ya saya kira bukan itu cerita macam-macam. Bahkan dikharati aja senang anak kecil itu. Ya, senang. Jangankan yang kecil, yang besar juga senang kadang diharati. Ini cerita-cerita tambah-tambahin, Masya Allah, tayyib, ajib. Wah, padahal ini kadang ngarang-ngarang cerita. Ya senang aja, ngajelasan sampai berjam-jam cerita ini, cerita itu. Gak ada juntrungannya, gak ada jebusnya. Masya Allah, bisa berjam-jam. Itu cerita enak memang. Dan kalau kita membaca cerita para salaf itu dalam kitab-kitabnya Syara'iniyah, Tadhkirun Nas, dan banyak, itu enak didengar. Ya Allah, orang-orang saleh itu begitu luar biasanya, akan menumbuhkan semangat ibadah kita kepada Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Semuanya katanya Allah Subhanahu wa taala, aku ceritakan kepada engkau ya Muhammad ya Habibi, aku ceritakan engkau tentang cerita-cerita Rasul terdahulu. Ya, cerita-cerita Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan itu paling banyak cerita tentang nabi-nabi, tentang orang saleh, itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Manufabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu. Penguatan hati ini dengan cerita itu. Nah, kita juga butuh cerita-cerita sirah, sejarah. Sejarah-sejarah ini bukan kita lupakan. Sejarah itu kita pelajari dan kita hendaklah mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan sampai kita salah melangkah di kemudian hari. Kalau kita tidak mengambil pelajaran apa yang sudah terjadi terulang kembali, dan kita termasuk orang-orang yang merugi, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Husain yang menjadi raihanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyejuk hatinya Rasulullah. Kalau sudah bertemu dengan Al-Hasan Al-Husain, itu Rasulullah paling senang. Bebannya seakan-akan hilang. Rasulullah itu setiap saat memikirkan umat, bukan kita memikirkan den hutang, memikirkan pasar sepi, memikirkan itu sudah syuhulnya kita. Tapi kalau Rasulullah beda. Rasulullah itu enggak pernah lewat memikirkan umatnya, dan terus berzikir kepada Allah Ta'ala di kulli ahyanin, enggak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah bagaimana Rasulullah SAW di dalam menyayangi kedua cucunya ini. Jadi kalau kita menceritakan tentang Ahlul Bait, jangan dikira ya ini perlu kepada Syiah, perlu kepada orang-orang ini. Tuduhan-tuduhan seperti ini supaya kita jauh kepada Ahlul Bait, supaya kita tidak mengenal beliau. Ini ada syairnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ya panutan kita madhab Asy-Syafi'iyah. Di dalam kalamnya Imam Syafi'i, idza fi majlisin nadkhulu 'aliyan wa sibtaihi wa Fatimah Zakiyah, kalau seandainya di dalam majlis aku menceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian aku menceritakan cucunya Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Fatimah Zahra yang mulia, yuqalu tajabazu ya qaum hada, dikatakan kepada Imam Syafi'i, kamu jangan engkau baca, jangan engkau ceritakan itu, tajawuz, lewati aja, tinggalkan itu semuanya. Fahada min hadithi Rafidiyah, ini adalah yang sering dibawa oleh orang-orang Rafidi, Syiah Rafidi. Ya. Kemudian baritu ila muhaimin min unasin yarawna rafdan hubbu Fatimiyah, aku berlepas tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia yang menganggap aku adalah sebagai orang Rafidi, hubbul Fatimiyah, karena cintaku kepada Sayyidah Fatimah dan anak cucunya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i di lain tempat dia mengatakan, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad thaqalain anni Rafidi. Kalau seandainya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dikatakan aku Rafidah,
saksikan wahai manusia dan jin, aku Rafidah. Terserah kamu mau menuduh aku Rafidah, terserah, aku tidak peduli. Yang penting kecintaanku ini terwujudkan, karena aku ingin mendapatkan predikat yuhsyarul mar'u ma'aman. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Jadi maka untuk itu ini menceritakan tentang Ahlul Bait supaya menumbuhkan cinta kita kepada Ahlul Bait, baik itu Ahlul Bait atau bukan. Ahlul Bait wajib cinta kepada Ahlul Bait, yang lain Ahlul Bait juga wajib kepada cinta Ahlul Bait. Dua-duanya semua diwajibkan untuk mencintainya, karena tidak boleh seseorang itu memisah-misahkan cinta Ahlul Bait juga cinta sahabat, duanya tersambung ya, harus itu. Dan ini ajaran yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu bagaimana Rasulullah cintanya kepada Sayyidina Husain, Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dari aku, katanya Rasulullah, dan aku dari Husain. Apa maknanya? Kalau Husain minni itu sudah paham, katanya sahabat, Husain dari aku, ya anak cucuku, ya, keturunanku, darah dagingku, itu Sayyidina Husain. Wa ana min Husain, dan aku dari Husain. Ada tasyrifan li Sayyidina Husain. Ini kemuliaan buat Sayyidina Husain, derajatnya begitu tinggi sampai Rasulullah mengatakan wa ana min Husain, dan aku dari Sayyidina Husain. Makanya Sayyidina Husain ini memiliki kedekatan luar biasa. Sayyidina Hasan begitu pula. Pernah Rasulullah SAW itu lagi sholat dengan para sahabat, tiba-tiba waktu sujud Sayyidina Hasan dan Husain datang bermain, menaiki di pundaknya Rasulullah, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud lama gitu. Akhirnya para sahabat bingung, apa yang terjadi? Mungkin ini turun wahyu, atau Rasulullah takut-takut dicabut nyawanya oleh Allah. Sujudnya lama. Akhirnya setelah Sayyidina Hasan dan Husain turun dari punggungnya Rasulullah, dibikin kuda-kudaan. Ya maklum anak kecil, nanti dipraktekkan di rumah. Ya kuda-kudaan, gak apa-apa anaknya. Namanya rahmat. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya menaikkan Sayyidina Hasan di punggungnya. Bi abi syabiyun bin Nabi la syabiyun bi Ali. Demi orang tuaku, Hasan ini lebih menyerupai Nabi Muhammad SAW, tidak menyerupai Ali. Ketawa Sayyidina Ali ada di situ. Subhanallah, itu Rasulullah SAW setelah Sayyidina Hasan dan Husain itu turun, Rasulullah mengangkat dari sujudnya, kemudian salam. Tanya sahabat, ya Rasulullah, begitu lama sujudmu ya Rasulullah, apa mungkin ada wahyu yang turun atau ada ya sesuatu yang kamu rasakan? Ya tidak. Tadi waktu aku sujud, dua cucuku ini kesayanganku naik di punggungku, dan aku tidak ingin menyakitinya. Sampai aku tunggu setelah dia turun daripada punggungku, baru aku mengangkat dari sujud Yusuf. Subhanallah, luar biasa. Ya. Dan lain waktu ketika Rasulullah bermain dengan Sayyidina Husain di dadahnya, disitulah Rasulullah SAW ya melihat Anas itu masuk. Sayyidina Anas mengangkat, takut kencing di dadanya, diangkat. Kenapa wahai Anas, apa yang kamu lakukan? Bukankah engkau mengetahui bahasanya siapa yang menyakiti dia, dia menyakiti aku, tanya Rasulullah. Saksikan wahai Anas, inni wa hadani wa dzaka na'im ya fi makani wahid yaumil qiyamah. Aku wa hadani dan kedua cucuku ini, Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Syabab Ahlul Jannah, wa dzaka na'im, dan yang tidur itu yaitu Sayyidina Ali, wa ummihima, dan ibu daripada kedua cucuku itu Sayyidah Fatimah, di satu tempat nanti dalam surganya Allah. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan cucunya dan kesayangannya itu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Disitulah suatu saat Jibril datang. Ini suatu saat di dalam ceramah Habibullah kemarin juga membawakan itu, Ummu Salamah. Bagaimana ceritanya waktu Jibril datang memberikan tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala, kemudian tanah itu dipegang oleh Rasulullah, menangis Rasulullah. Bukan Rasulullah meronta, oh, gue tebak.
Apa ajaran dari mana? Laisa minna man darabal khudud wa saqqal juyud wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan daripada golonganku, katanya Rasulullah. Orang yang memukul-mukul ketika mendapatkan musibah, memukul pipinya, merobek bajunya, menjerit-jerit, bukan golonganku. Aku tidak mengajarkan itu. Terus siapa yang kamu ikuti? Siapa yang kamu ikuti kalau seandainya Rasulullah tidak mengajarkan? Ya, pastinya ajaran ini diikuti oleh Sayyidina Ali. Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan juga kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidina Hasan Husain. Kemudian kalau kita mau mengikutinya, ini tarekat Ahlul Bait, kemudian mengikuti selain daripada Ahlul Bait, ya bodoh. Ya, Ahlul Bait nggak mengajarkan itu. Makanya di situ dipegang itu. Rasulullah mengetahui. Dia Rasulullah menangis bukan Rasulullah menolak daripada. Kalau mau Rasulullah berdoa, ya Allah, rubahlah takdir ini, enggak, itu adab sama Allah. Adab luar biasa Rasulullah kepada Allah. Enggak mau ingin merubah ketentuan Allah. Ya, adab menerima. Setelah pergi, kemudian tanahnya diberikan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, ini apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau berlari? Ya, baru saja Jibril datang mengabarkan kepada aku bahwasanya nanti cucu Husain akan terbunuh di Karbala. Tahu kejadian ini? Ada umatnya yang akan membunuhnya, tahu. Tapi bagaimana ini sebenarnya? Disitulah disimpan oleh Ummu Salamah sampai setelah sepeninggalnya Rasulullah. Khalifah Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar, Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Setelah itu, setelah Sayyidina Hasan, baru kejadian itu. Waktu terbunuh sebagai syahid, itu tanah berubah menjadi merah seperti darah. Subhanallah, siapa yang merubah itu kalau bukan Allah? Ya. Artinya disitulah kita melihat bagaimana kegigihan perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran itu ditegakkan ada dua hal, katanya Habib Bakar masyhur, ya. Ittiba' bi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan orang yang paling bijak, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjuluki inna bihada sayaslihu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini akan mempersatukan, memperdamaikan antara dua golongan dari kalangan orang muslim. Sayyidiyah, yaitu inna bihada sayyid. Rasulullah menunjukkan ini sayyid, pemimpin. Ya, khilafah batinah tetap. Ya. Tapi zahir diserahkan, nggak mau umatnya hancur, pecah. Dan Sayyidina Husain begitu juga tidak mau menolak daripada qada dan qadarnya Allah. Ketika melakukan itu sudah diingatkan, tapi Sayyidina Husain pantang mundur dan tetap Sayyidina Husain itu dia menyambut ketentuan Allah dengan senyum dan gembira dan dipilih karena rindu sudah ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah ini terus akan disuarakan dari tahun demi tahun, ya, sampai nanti ini seringkali dijadikan komoditas bagi orang-orang yang ingin, ya, menjatuhkan atau memelintir atau ingin menjadikan ini sebuah senjata baginya, supaya dia adalah dianggap bahwasanya dia firqatun najiyah, golongan yang paling selamat. Golongan paling selamat adalah bihibbullah wa rasuluh wa ahli baiti wa azwaji wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sara fi manhajihi. Dia berjalan di jalannya, ya, berjalan di jalannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Di situ turun-temurun dari Imam Ali Zainul Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, terus, dan begitu juga anak-anak dari Sayyidina Hasan, dan terus, dan semuanya tidak ada yang dia menyimpang dari ajaran datuk-datuknya, semuanya sesuai dengan ajarannya. Maka untuk itulah di zaman yang penuh fitnah, zaman yang mulai orang ini sudah sedikit mempelajari tentang sejarah, riwayat hidup perjalanannya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah, istrinya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, bagaimana mereka ini sebenarnya. Sehingga disitulah orang ini kalau tidak mempelajari sejarah,
maka dia akan mudah diombang-ambingkan, mudah untuk diperdaya, dan dia seakan-akan ini yang benar, dibawa sejarah yang lain, nggak tahu sejarah dari mana itu. Maka karena itu pentingnya seseorang di zaman fitan, karena zaman fitnah ini adalah zaman yang semuanya sudah terbuka sekarang. Semuanya sudah terbuka untuk orang itu mau menjadi baik, bisa dia menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya, tidak ikut terjun di dalam hal-hal, atau dia terjun dan dia ikut sebagaimana kezaliman, ikut sebagaimana bujukan rayuan syaitan, nafsu dan yang lainnya, dia akan binasa. Tapi kalau seandainya dia mau selamat dari fitnah akhir zaman, disitulah pentingnya irtibatul qulub, ikatan hati kita dengan para aslafun salih, ikatan hati kita dengan Rasulullah, ikatan hati kita dengan Allah. Maka ikatan ini hati yang akan menyelamatkan kita, ya. Orang-orang yang bersih hatinya itu adalah orang-orang yang dia tidak mudah, ya, diprovokasi. Datang orang memprovokasi itu di telinganya, kamu ikut ini, kamu jangan ikut-ikutan ini, kamu berlepas diri dari Abu Bakar Umar. Itu pernah kejadian, diprovokasi Imam Ali Zainal Abidin, ya. Datang kepada Imam Ali Zainal Abidin setelah meninggalnya orang tuanya, ditolak, ya. Apakah kamu termasuk golongan orang-orang muhajir atau ansar? Bukan. Apakah kamu termasuk orang-orang yang mengatakan Rabbana fil lana wal ikhwanul ladzina sabaquna bil iman? Juga bukan. Dan anta rafidi. Kalau begitu saya tahu kamu rafidi, keluar kamu. Diusir oleh Sayyidina Ali karena ingin mengotori, ya. Makanya itu anak-anaknya daripada baik itu Sayyidina Ali Zainal Abidin atau ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Husain, ada yang namanya Umar Abu Bakar. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Gak mungkin Mas Ahlul Bait menamakan anaknya Umar Abu Bakar kalau bukan cinta kepada mereka semuanya. Jadi haruslah kita berpikir yang logis, yang masuk akal aja lah. Jangan sampai kita mudah dibujuk rayu. Mudah-mudahan insya Allah, ya, ini merupakan satu pelajaran. Sebenarnya saya tidak mau ngomong tentang masalah ini, tapi ya setidaknya insya Allah jadi bekal buat kita insya Allah. Dan kita tidak mudah dibujuk rayu oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan para as-salafun salih. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Nanti Habib Ahmad akan menambah 1 jam lagi, saya pulang duluan. Jadi pokoknya ya, bolehlah kita itu cinta, ya. Cintai apa saja, tapi jangan mengalahkan cintamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para salafnya. Cinta istri ya boleh, wajib. Yang penting kita tidak menyakiti, berkata yang baik, berbuat yang baik. Jadi ilmu itu gak bakal ganggu, urusannya sudah apa? Sudah urusannya kena dengan perbuatan. Nah, jadi termasuk apa saja yang ada sifatnya hawa nafsunya itu akan hancurkan semuanya. Orang-orang itu yang bunuh Sayyidina Husain itu tahu ini Sayyidina Husain calon penduduk surga, cucunya Rasulullah dan seterusnya seperti itu, dan sudah tahu bahwasanya pembunuhnya akan neraka. Tapi karena terbawa oleh hawa nafsu, hilang semua. Bahkan menjadi kayak orang mabuk, bangga setelah membunuh Sayyidina Husain. Lah, sekarang ini ngaku cinta dan lain sebagainya dengan memukul-mukul sampai melukai dan berdarah-darah, itu bukan pecinta, tapi nge-framing, delebut, nyari untung. Dan Sayyidina Husain nggak noleh kepada orang-orang seperti itu. Dan
Sayyidina Husain. Artinya apa? Kalau kematiannya, kalau memang yang perlu didukai ya bukan Sayyidina Husain. Siapa yang perlu didukai? Kalau kita sangat berduka atas kematian seseorang, siapa yang paling perlu kita berduka untuknya? Rasulullah aja nggak seperti itu. Bahkan Sayyidina Husain bahkan nggak mau ya, kepada apa saja yang dari Allah dan Rasulullah. Jadi Islam itu mengajak kita untuk tetap normal, tetap baik, tetap bagus ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Habib Ali Hashim Ali atas apa yang dibagikan dalam majlis ini dengan faedahnya. Mudah-mudahan insyaallah jadi berkah semuanya bagi semuanya. Jazakumullah khairal jaza. Kalau yang bab di awal tadi tentang sampai di labrak dan lain sebagainya itu kita tanyakan kepada para ahlinya ya. Saya bukan ahli seperti itu, tapi cuman kita tanya resepnya itu resep yang pemberani saja insyaallah. Yang sudah pemberani kita tanyakan kepada para pemberaninya insyaallah. Yang kawin 3 pemberani. Oh, Tidak berani. Oh, Abdurrahman, dia nak bari bukan. Bab pertama. Iya. Ambil alih kan. Al-Fatihah.